pemirsa, apa kabar? Jumpa bersama saya Geok Mingwan. Kali ini kita akan berbincang atau podcast nih dengan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sobat WK, sampai saat ini tercatat bahwa LKPP ini telah menyusun berbagai inovasi dalam rangka melakukan transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apa saja inovasi-inovasi tersebut? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Ibu Sarah Sadika selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Utama LKPP. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat kabar pagi. baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, kita akan membahas tema pada hari ini yaitu transformasi pengadaan untuk Indonesia Maju. Sebelumnya nih, kita tadi kan sudah disebutkan bahwa LKPP ini sudah melakukan berbagai inovasi. Apa saja sih inovasi tersebut? Sebenarnya inovasi yang dikembangkan oleh LKPP alhamdulillah cukup banyak begini. Kalau kita mulai dari satu pilar saja tentang regulasi misalnya, itu sudah kita lakukan begitu banyak transformasi. Kalau misalnya zaman dulu pasar itu terpisah-pisah, segmented, kalau setelah kita lakukan transformasi itu namanya jadi satu pasar. Semua pelaku usaha yang ada di misalnya di Medan bisa ikut atau berpartisipasi pengadaan di Jawa, di Sulawesi, bahkan di Timur Indonesia. Jadi semuanya punya kesempatan ya, Punya kesempatan yang terorganisir. sama. Betul, itu dari sisi regulasi. Dari pilar yang kedua, kalau kita bicara mengenai sistem, itu dari kita ibaratnya nggak punya sistem, di mana pengumuman pengadaan itu kita tempel itu di papan-papan pengumuman, kemudian kita berkembang dengan elektronik pengumuman, sampai sekarang kita punya seperti e-commerce-nya pemerintah. Kita punya katalog dengan sistem purchasing-nya. Ke depan kita akan bicara integrasi sistem supaya pelayanan lebih baik lagi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau kita bicara dari sisi SDM, dari pengalaman yang sebelumnya di mana teman-teman pengelola pengadaan itu biasanya pengetahuan ataupun kurang lah ya baca regulasi. Kalau sekarang itu bisa kita ukur mereka itu cukup profesional. Mereka paham regulasi pengadaan, mereka paham regulasi yang lainnya. Ya mudah-mudahan kemudian prosesnya akan lebih baik. Dan juga inovasi belakangan ini juga semakin banyak. Misalnya kita bicara mengenai konsolidasi pengadaan. Rasanya semua di Indonesia pasti tahu deh kalau pemerintah itu setiap tahun tuh pasti belanja komputer. Belanjanya juga besar gitu ya. Banyak volumenya. Nah, itu kita coba untuk kita konsolidasikan. Jadi sejak tahun ini kita coba mengumpulkan data-data belanja komputer dengan speknya, lalu kemudian volumenya itu sudah kita ketahui sejak awal kira-kira berapa, dan itu kemudian kita proses sehingga tentu harganya akan lebih baik kan? Iya betul. Kalau kita belanja 1 sama belanja 100 udah beda gitu kan, apalagi belanja borongan lebih murah gitu kan. Iya betul, nah, itulah idenya. Oke, luar biasa. Jadi tadi juga pengetahuan soal regulasi SDM udah pada mengerti, jadi terhindar dari diskon juga ya Bu ya? Betul. Karena biasanya kan di situ tuh masalahnya ya. Betul. Oke. Lalu aku dengar nih ada LKPP ini mengeluarkan undang-undang baru RUU ya, RUU PBJ Publik. Nah itu sebenarnya apa sih perbedaannya? Kan sebelumnya ada Perpres tuh soal LKPP. Nah itu perbedaannya apa sih Bu? Betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi ininya dulu ya, produk hukumnya gitu ya. Kalau kita bicara Perpres itu pasti isinya lebih teknis. Kita bicara nanti operationnya pengadaan. Jadi misalnya mau lelang atau mau lewat e-purchasing atau pengadaan langsung dan lain sebagainya. Tapi kalau di undang-undang kita akan mengatur sesuatu yang lebih norma. Jadi normatifnya gitu ya. Nah, di RUU ini sebenarnya jiwanya itu adalah bagaimana kita sekarang bersama-sama lebih mendorong, lebih fokus lagi kepada PDN. Karena belanja pemerintah kan cukup besar tuh. Kalau kita selalu orientasinya kepada impor, maka
yang di dalam nggak akan pernah Iya, maju, nggak akan benar, pernah benar. punya pasar. Maka sekarang kita dorong, kalau perlu bahasanya mungkin ya dipaksa Iya. gitu ya, supaya terbiasa Iya, benar. untuk belanja PDN. Lalu kemudian kita bicara mengenai UMK. Nah, ini peluang-peluangnya, kesempatannya kita create di dalam undang-undang ini. Supaya tadi belanja itu mengarah kepada yang lokal. Iya. Misalnya ada di satu lokal, belanjanya di UMK dulu dong. Kalau kita rapat, jamuan rapatnya belanja dari Iya, toko-toko sekitar benar, dong benar. gitu. Jadi bukan harus yang dari rumah yang besar Iya. ya, rumah makan yang besar dan lain sebagainya. Karena emang kualitasnya juga nggak kalah saing ya Bu ya. Betul, betul. Lalu yang ketiga, ruh ketiga ini justru ruh yang paling mentransform, yaitu digitalisasi di pengadaan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita baru bicara mengenai membuat proses itu secara elektronik, kalau sekarang kita bicaranya digitalisasi. Digital. Artinya apa? Kita bicara data. Kita bicara integrasi data, kita bicara memanfaatkan data, sharing data dengan yang lainnya. Itu yang menjadi ruhnya. Kenapa penting? Karena dengan adanya integrasi data itu, maka kita semua, pemerintah, publik, masyarakat, selain bisa melihat, bisa memanfaatkan. Misalnya kayak tadi ya contohnya, komputer. Iya. Kalau kita tahu tiap tahun belanjanya komputer, dan kemudian kita bisa lihat di pasar, ternyata produsen komputer itu yang lokal sangat terbatas, itu kan bisa men-trigger industri di dalam. Iya benar, untuk membuat. Akhirnya jadi peluang juga ya. Betul, Buat larinya ke masyarakat sana. dalam negeri. Itu kira-kira ruhnya. Oke, luar biasa. Jadi lebih apa ya? Mungkin kalau yang Perpres tuh lebih kaku ya mungkin ya, bisa dibilang dikatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang RUU PBJ ini lebih humanis ya. Persisnya mungkin begini, lebih teknis, jadi kelihatannya kaku ya, Iya, karena iya, harus iya. diikuti Iya, semua benar. compliance gitu ya Mbak Gege. Tapi kalau di undang-undang kita bicaranya normanya, Ya. semangatnya gitu kan, Mhm. bahwa semua nih, ya kementerian, nanti termasuk BUMN, bahkan Bank Indonesia loh. Oke. Bank Indonesia yang sebenarnya posisinya kalau di pemerintah dia di luar Ya. sama sekali, dia independen gitu ya. Itu pun dia mau Oh. untuk idenya sama, menggunakan produk dalam negeri, Iya, mengedepankan UMK, mencoba untuk mengintegrasikan data supaya pemerintah kita semua itu dapat melihat bersama-sama. Jadi baguslah Iya. secara skop juga cukup luas. Oke, jadi benar-benar apa ya? Tanda kutip tadi memaksa gitu ya untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena emang Betul. itu yang membangun ekonomi kita ya. Karena kan Betul. seperti yang kita ketahui kalau Indonesia ini masih berpatok pendapatannya itu dari pariwisata. Kenapa enggak dari pengadaan barang dan jasa ini ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, terus selanjutnya ada ya tadi kan disebutkan kalau ini berpihak banget nih sama UMKM gitu. Nah, dari pengaturan atau peraturannya sendiri ini undang-undangnya apa sih gitu di bagian mana sih yang benar-benar kayak tanda kutip mungkin memaksa untuk menggunakan produk dalam negeri? Oke, ini sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, Bu. Mm. Jadi yang pertama dari sisi si UMK-nya sendiri. Mm. Kita buka seluas-luasnya akses mereka untuk masuk ke dalam pasar pengadaan melalui sistem yang kita bangun. Oke. Jadi kalau misalnya dulu itu mungkin harus agak sedikit ribet ya, masuk itu dalam arti harus banyak informasi yang dia Iya. sampaikan gitu. Sekarang lancar lewat katalog. Iya, Silahkan langsung memasukkan Langsung lihat aja. barang-barangnya gitu Betul. kan. Nah, itu salah satunya akses yang kita berikan dalam konteks pengadaan. Lalu akses yang kita minta juga itu dari tempat lain itu misalnya uang mukanya duluan dong kalau UMK karena dia perlu ya Modal untuk gitu. modal gitu. Kalau gaya pemerintah itu selalu belanja bayarnya di belakang, ya habislah UMK kan gitu. Iya. Dia udah belanja ya udah deliver ke kita tapi kemudian bayarnya belakangan gitu. Nah, yang kayak gitu mungkin teman-teman ya, teman-teman di kementerian lain, mungkin Kementerian Keuangan yang memang punya kewenangan di situ lebih sensitif. Jadi kita juga mengharapkan kerja dari kementerian lain juga supaya kita bersama-sama bisa memajukan UMK. Karena kalau parsial cuman pengadaan aja kayak tadi ya, aksesnya udah diberikan tapi bayarnya masih di belakang, ya repot dia, nggak bisa jalan gitu kan. Pajak juga begitu, Iya. perizinan juga Yang begitu. kan harus diurus dengan modal gitu ya.
Betul. Nah, ini diperlukan sinergitas di antara pemerintah kalau memang kita serius untuk memajukan. Kira-kira akses itu yang sudah diberikan di dalam aturan ya. PBJ ini. Oke. Nah, inovasi lainnya nih selain RUU PBJ ini juga ternyata ada katanya yang namanya New Platform Katalog Elektronik. Nah, itu apa sih? Aku baru dengar deh, aku bingung. Kayaknya masih agak sulit untuk ini nih. Iya. Boleh masih baru banget, masih baru banget. Tapi ide dasarnya itu adalah kemarin itu kita membangun sistem itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam arti awal pembangunan sistem tuh kebutuhannya kalau pengadaan itu harus lelang. Maka yang dibangun pertama kali itu adalah sistem e-tendering. Untuk memberikan kesempatan yang sama, transparansi dan kemudahan proses. Tapi kemudian berkembang. Pemerintah melihat lagi, oh ternyata e-tendering itu pas untuk konstruksi, tapi kalau untuk belanja barang agak ribet ya gitu. Apalagi barang-barang yang rutin. Nah, karena itu kita buka lagi nih e-katalog. Nah, dari e-katalog kita merasa juga, itu kan belanja ya. Perencanaannya gimana sih sebelum belanja tuh kamu merencanakan apa? Kita buat lagi sistem yang baru namanya Sirup. Nah, itu semualah yang akan menjadi backbone-nya dari New Platform. Jadi artinya integrasi sistem baik di dalam konteks pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan, kemudian nanti kita berharap ada e-auditnya juga, sampai kemudian sistem ini terintegrasi pula dengan sistem-sistem yang ada di tempat lainnya, Mbak. Misalnya kalau hari ini gitu ya, data tentang misalnya Mbak Gigi adalah pelaku usaha, masuk nih ke pengadaan nih ya dengan semua informasinya. Tapi kalau saya bisa ngambil data Mbak Gigi di hulu sana, waktu Mbak Gigi pertama kali registrasi sebagai pelaku usaha, kan bisa mempercepat proses ya. Jadi saya cuma terintegrasi dengan OSS misalnya, sehingga saya bisa mendapatkan semua datanya. Artinya proses pengadaan akan lebih cepat lagi. Nah, itu nanti akan bertahap sampai ke sana juga. Dan terutama untuk katalog, karena ini sekarang selain memang program besarnya pemerintah, kita juga ingin katalog itu lebih fleksibel, lebih enak dipakainya dan juga lebih kuat secara security. Nah, itu juga menjadi satu konsep kita bersama. Jadi kalau dibayangkan New Platform itu mungkin seperti satu kawasan gitu, Mbak. Kita lagi bangun kawasan SCBD misalnya gitu ya, nanti ada gedung-gedungnya. Nah, itulah gambaran. Jadi kalau mungkin aplikasi kan namanya super app, ini mungkin super platform kan ya, karena kita integrasi semua di situ. Iya, betul. Tapi ini untuk launchingnya mungkin belum. Nah, ini kita memang berencana tanggal 7 dan 8 itu kita akan ada Rakornas 7 dan 8 7 dan 8 November kita akan punya rapat koordinasi nasional untuk pengadaan barang jasa. Memang ini bisa dikatakan cukup rutin setiap tahun, tapi tahun ini tuh agak beda. Tahun ini kita akan melaunching produk-produk kita gitu yang memang sekarang itu lebih terintegrasi. Jadi kayak tadi ada RUU-nya, RUU itu sudah mengakomodir sistem. Kita juga akan melaunching sistemnya juga akan diperkuat oleh orang-orangnya. Jadi kita akan melaunching itu bersama-sama. Termasuk kemudian kita ingin menilai nih teman-teman di kementerian, di pemerintah daerah yang memang sungguh-sungguh gitu. Kan regulasinya udah ada, sistemnya udah. Sungguh-sungguh dong belanjanya dari PDM, dari UMK. Nah, kita mau menilai itu dan ingin memberikan apresiasi. Ini seru deh, 7-8 November. Kita tunggu ya ini inovasi-inovasinya segera diluncurkan, kemudian juga semakin membantu UMKM dan juga produk di Indonesia jadi lebih baik dikonsumsinya ya. Nah, untuk RUU-nya tadi nih kan tanggal 7-8 itu dibahas. Untuk disahkannya sendiri apakah sudah ada ini? Ya, jadi sekarang posisinya alhamdulillah tugas kami di dapur nih di LKPP itu sudah selesai sesuai dengan target. Kami sudah sampaikan ke Sekretariat Negara karena melalui Seknek RUU ini akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, harapannya memang tahun ini kita bisa bahas bersama DPR
sebenarnya kita targetkan akhir tahun ini bisa selesai, sehingga awal tahun depan mungkin kira-kira setengah tahun itu kita sudah persiapan sosialisasi dan lain-lainnya, maka kemudian bisa jalan, langsung bisa jalan sambil persiapan semua aturan teknisnya. Jadi mudah-mudahan lah segera akhir tahun ini gitu sudah selesai dibahas. Termasuk untuk launching new platformnya juga ya? ya? Ya, kalau new platform itu sudah ready lah. Udah ready. Jadi sebenarnya masih menunggu RUU dulu disahkan atau enggak, malah launching dulu ya? Terpisah. Terpisah kok. Kalau itunya terpisah. Jadi enggak ini ya. Oke. Mungkin terakhir nih Ibu, harapan Ibu setelah RUU BPJ ini nanti disahkan, kemudian juga platform ini di launching? Yang harapan tentunya semua yang kita lakukan ini akan memberikan kontribusi yang paling baik, manfaat yang paling baik untuk masyarakat. Untuk LKPP sendiri tujuan kami adalah melayani. Jadi kalau memang sistem kami, regulasi kami itu fit ya, cocok gitu sehingga bisa melayani lebih baik, itu luar biasa untuk kami karena tujuannya adalah itu. Nah karena itu banyak nih sekarang yang akan kita buat agar pelayanan itu akan jauh lebih enak, lebih simpel gitu ya, lebih cepat, lebih mudah, sehingga harapan masyarakat juga tentunya terpenuhi. Ya tentu pada akhirnya kita ingin membuat masyarakat itu jauh lebih sejahtera dengan adanya sedikitlah kontribusi dari LKPP. Sedikit sih, ini banyak sih. Alhamdulillah kalau banyak. Karena emang benar-benar kayak ini nih yang dibutuhin sama Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri, dan juga yang sempat aku baca nih untuk konsumennya sendiri nih, ternyata kan kalau Perpres cuma mengatur untuk pemerintah yang APBN sama APBD. Nah kalau sekarang BUMN sama BUMD juga ya, sama instansi lainnya juga ya. Betul. Nah jadi memang RUU itu kelebihannya adalah skopnya. Kita ingin memotret karena kita bicaranya kan norma, semangat gitu. Betul. Masa sih satu pemerintahan gitu ya, walaupun mungkin secara struktur ada di tempat lain gitu ya. Kalau komandonya bilang pakai PDN, yang satu nggak mau karena saya nggak diatur gitu ya, nggak tunduk aturan itu, yang satunya tunduk, kan nggak gitu ya. Sebagai satu bangsa tentunya kita ingin bergerak tuh bersama-sama. Karena itu saya sangat sangat kagum dengan teman-teman yang ada di BUMN. Karena mereka kan sudah diberikan fleksibilitas Mbak Gigi untuk melakukan proses pengadaan sesuai dengan nature bisnisnya. Begitu kita bilang bahwa kita semangatnya mau dorong loh bareng-bareng PDN, ikut kalau gitu. Nah itu ya, bahkan yang tadi saya cerita Bank Indonesia loh, yang jauh di sana OJK gitu ya, itu pun juga waktu diajak, untuk itu, mau kalau gitu. Nah berarti kan alhamdulillah ya, satu perahu nih semua. Tinggal kita jalan bareng-bareng. Oke, luar biasa sekali, semangat menggunakan produk dalam negeri sampai di luar instansi yang jauh banget kata Ibu ya tadi, Bank Indonesia pun sampai mau loh untuk, karena ini emang nggak ada salahnya untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena memang sekarang juga sudah banyak inovasi-inovasi dari produsen dalam negeri yang kualitasnya benar-benar bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Betul sekali. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Ibu Sarah. Sama-sama. Sudah memberikan insight soal LKPP dan juga inovasi-inovasi barunya. Ini memang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu transformasi pengadaan untuk Indonesia Maju. Karena benar-benar ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih Mbak. Terima kasih semua. Sobat WK, sekian podcast atau perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di program kita lainnya. Jangan lupa subscribe ya.